Sobat PR, balik lagi bersama saya Pratiwi Ramarta di Tunjuk Kartu. Nah, kali ini kita akan memprediksi tentang energi karir kalian semua. Saya di sini sudah punya 3 file kartu, ada file 1, file 2, file 3. Ya, jangan lupa dipilih mana yang paling membuat kalian merasa tertarik, karena itu adalah tarikan dari intuisi kalian. Visualnya itu akan membawa energi ke yang kalian pilih. Oke? Ada file 1, 2, 3. Oke, sekarang kita langsung gas di file 1. Halo, untuk yang milih file nomor 1, Sobat PR yang pada milih file nomor 1, ini yang paling pertama ini kartunya. Ini hanya untuk pemilihan di awal ya, jadi tidak kita reading. Ini akan membaca karir kalian, energi karir kalian 1 bulan ke depan. Oke, kita akan tiriskan 2 kartu ini. Dan ini kartu tarotnya. Kita akan buka. Kartu pertama, Three of Cups, Knight of Wands, dan The Star. Menarik. Untuk yang pilih file nomor 1, energi karir kalian di 1 bulan ke depan, kalian akan bertemu atau akan reuni, akan ketemu dengan orang-orang lama, mungkin teman-teman lama, dan di situ juga akan memberikan banyak energi baru untuk bisa membawa kalian ke hal-hal yang baik tentang karir. Entah itu jadinya kerja sama, atau tukar pikiran, atau bisnis baru, tapi yang pasti di reuni ini akan ada selebrasi di mana kita nih bakal bisa memperbaiki atau mempunyai something yang baru untuk karir, ya, untuk karir. Jadi entahlah mungkin dapat pengetahuan baru, dapat ide bisnis baru bersama teman-teman lama gitu. Terus di sini ada yang keduanya, ada Knight of Wands. Wah, lagi sangat semangat untuk karirnya, lagi senang, lagi penuh dengan daya juang yang sangat tinggi, lagi yakin, lagi sangat benar-benar megang banget nih sama kerjaannya. Lagi sangat semangat karena Wands itu juga adalah lambang pekerjaan ya kalau di tarot. Jadinya kalian lagi kencang-kencangnya, lagi senang-senangnya sama pekerjaan kalian yang mungkin awal lagi mulai berbisnis, kalian lagi semangat banget tentang bisnisnya. Kalau misalkan ada yang baru dapat kerjaan, wah lagi semangat banget karena ngerasa megang banget nih kerjaan, gue bisa nih sama kerjaan ini gitu, udah nemuin banget kecocokannya begitu. Jadi semangat bekerjanya lagi tinggi gitu. Dan ada kartu The Star, kartu The Star, dimana kalian bisa mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hal karir terutama. Jadi kayak misalkan kalian punya cita-cita jadi pembisnis besar gitu, yang dulunya cuma cita-cita, taunya bisa berjalan. Dan itu kalian punya energi tersebut, nggak harus langsung kayak terwujud gitu ya, begitu dibuka tarot sekarang terus langsung terlalu pede ya, nggak gitu juga. Cuma kalian punya potensi itu. Kalian itu selama kalian serius gitu ya, kalian terus menjaga Knight of Wands-nya kalian, semangatnya kalian itu bisa menjadi star di karir kalian. Which is bagus ya. Oke, sekarang kita buka dari Oracles Karir. Oh, nih. Let go of guilt. Let go of guilt. Dan ada positivity, faith, and optimism. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa kalian yang harus pertama kalian lakukan adalah kalian harus let go dulu rasa-rasa bersalah kalian atau apapun yang nge-trigger kalian tentang masalah karir, ketidakmampuan kalian, atau kalian pernah salah memilih sebuah pekerjaan atau salah menjalani sebuah proses dalam pekerjaan. Itu kalian harus bisa lepaskan dulu dari diri kalian. Jadi jangan dibawa-bawa terus, kalau enggak kalian tidak akan punya energi untuk bisa maju di dalam karir. Jadinya perlahan-lahan harus kalian let go bahwa kalian tuh selalu bisa memulai hal baru loh di karir gitu. Walaupun masih di pekerjaan yang sama, masih di posisi yang sama, tapi kalau mindsetnya berubah, itu seperti pekerjaan itu seperti baru buat kalian. Jadinya kayak memulai sesuatu yang baru dengan pola pikir baru gitu. Padahal masih di posisi yang sama. Baru di situ nanti kalian bisa paham
bagaimana mengembangkan diri. Karena di sini kalian butuh positivity, faith, and optimism. Selama kalian punya itu, karir kalian akan semakin bagus. Dan energi itulah yang akan mendominasi kalian di 1 bulan ke depan. Jadi kalian positivity-nya akan naik, faith-nya akan naik, optimisnya juga bakal naik. Jangan sampai turun, karena itu yang akan membuat kalian menemukan the star-nya kalian. Apa yang bisa kalian maksimalkan di karir kalian. Seperti itu, oke? Sekarang kita akan buka yang pesan semestanya. Practice, practice, practice. Latihan, latihan, latihan. Artinya kan kerja keras ya. Ya, you've got the power. Jadi udah sama. Jadi ini seimbang ke sini, ini ke sini. Latihan terus untuk bisa memulihkan rasa bersalah kalian. Kan kalau dalam karir, dalam pekerjaan, kita bisa aja selalu melakukan kesalahan. Dalam bisnis, dalam segala macam. Nah, itulah yang disebut dengan practice. Jadi semesta udah bilang bahwa itu melatih kalian untuk jauh lebih baik, bukan jangan dipelihara untuk ngebuat kalian down. Jadi practice, 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 selalu berlatih. Dan inilah positivity, faith, and optimism itu adalah powernya kalian. Kalau kalian udah punya ini, kalian dapat ini, the star-nya dapat. Kalian bisa mewujudkan sesuatu yang kayaknya di karir ini gue bakal mentok doang, ternyata bisa. Nah itu jadinya bisa mengembangkan. Bahkan mungkin ada juga yang kerja tapi kayaknya nggak mungkin deh aku naik gitu. Nah, kan nggak harus di pekerjaan itu. Kalian bisa buka bisnis, kalian bisa apa. Karena kalian punya the star, sayang banget. Energi the star itu agak susah ditemukan gitu. Jadi kalian punya kekuatan yang kuat untuk bisa mewujudkan itu. Oke, karir kalian sangat oke selama nih kuncinya. Positivity, faith, and optimism. Practice untuk bisa menyembuhkan guilty kalian di hal karir. Oke? Seperti itu, file nomor 1. Jangan lupa pakai love warna putih. Thank you. Kita go ke file nomor 2. Hai Sobat PR yang pada pilih file nomor 2. Langsung kita gas. Apa yang terjadi? Energi karir kalian 1 bulan ke depan. Oke, kita tiriskan. Ini hanya untuk penarik visual, intuisi kalian. Kita tiriskan, dan ini kita buka tarotnya. Ada Six of Cups, ada Page of Swords, terakhir ada The Sun. Ini kayaknya udah enak banget nih kartu yang pilih file nomor 2. Yang pertama, kalian sudah merasa karir ini itu tempatnya itu sudah nyaman buat kalian. Karena Six of Cups itu tentang soulmate. Sebenarnya kartu soulmate ya. Jadi kayak kalian ada di tempat kerja kalian itu, kalian nyaman juga sama vibes-nya. Terus kalian pokoknya sudah menemukan kenyamanannya. Jadinya kalian ngerasa oke, ada di tempat ini gitu, ada di karir ini gitu. Tapi itu juga yang memunculkan Page of Swords-nya. Kalian itu kayak selalu jadinya pengen punya challenge untuk diri kalian sendiri. Kalian juga kayak yang, ini apalagi nih yang bisa aku lakuin, tapi kalian dalam situasi yang zona nyaman sih sebenarnya. Kalian sudah menemukan zona nyaman di karir kalian gitu ya. Page of Swords. Jadi stresnya tuh ada loh. Stresnya tetap ada, tekanannya tetap ada, tapi kayak kalian masih bisa untuk melewati itu. Kalian juga masih sangat punya energi untuk menghadapi tekanannya, walau kadang suka aduh gitu, tapi nggak kayak ngebuat sampai bener-bener gue pengen resign, gue pengen keluar dari bisnis ini, gue mau udahan sama bisnis ini, gue mau udahan sama kerjaan ini. Nggak sampai gitu juga. Daya juangnya masih terus ada karena kalian masih ngerasa ini nyaman gitu. Kalian ngerasa ini nyaman. Dan ada kartu The Sun. The Sun itu tentang harapan baru yang sangat tinggi, harapan baru, kehangatan baru, kebahagiaan ya. Jadi di karir di 1 bulan ke depan ini kalian akan ngerasain banyak banget sesuatu yang bisa kalian ambil dari karir kalian, atau mungkin kalian bisa mendapatkan kesempatan baru yang jauh lebih bersinar, yang jauh lebih pasti, yang jauh lebih membawa hal-hal yang ngebuat kalian upgrade di karir. Itu bisa kalian lihat di sebulan ke depan. Oke, sekarang kita buka ke kartu oracles dari ini. Oke, ada ini. Exercise
Oh, yang ini dulu, rise or promotion. Dan ada exercise to increase your energy and manifestation abilities. Oke, jadi dari kartu Oracle karirnya ada rise or promotion, terus ada juga exercise to increase your energy and manifestation abilities. Oke, di sini dari semua yang di atas ini kalian mungkin memang karena lagi udah ada di zona nyaman juga gitu ya, karirnya udah nyaman lah gitu ya, masih semuanya masih dalam batas toleransi kalian gitu. Kalaupun ada kendala dan kalian bisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik di sini kemungkinannya ada peningkatan atau promotion juga gitu ya. Nah, itu bisa macam-macam promotion atau sesuatu yang bisa kalian dapatkan, itu yang pasti itu bisa mengupgrade diri kalian di sisi karir, entah dari skillnya, entah dari pengetahuannya, entah dari pengalamannya. Yang pasti itu semua akan ngebuat semua sisi-sisi dari pekerjaan itu terupgrade untuk kalian gitu. Jadi bagus banget gitu ya. Nah, yang ini di sini tuh kalian harus juga melatih manifestationnya kalian, karena kalian itu punya kemampuan manifestasi yang sangat baik. Manifestasi itu kayak gimana sih, Kak? Kita memikirkan sesuatu, kita mensugestikan sesuatu di dalam pikiran kita, dan di situ juga nanti semesta akan memberikan respon kepada kita, mengarahkan kita ke arah yang kita pikirkan. Itu memanifestasikan namanya. Jadi kita harus kita tes deh seberapa kuat kita punya kemampuan memanifestasikan sesuatu. Nah, di situ berarti bisa kita lihat nih. Nah, kalau misalkan kita memang kuat dalam hal manifestasi, biasanya nih, baru kita mikir sekarang, nggak lama kemudian terjadi. Baru kita pikir sekarang, nggak lama kemudian terjadi. Kalau kalian sudah menyadari itu terjadi pada diri kalian, hati-hati dengan pikiran kalian. Oke? Karena itu juga akan sangat mempengaruhi untuk karir. Jadi bisa positif dan bisa negatif. Kalau jadi overthinking, karirnya jadi turun. Tapi kalau kita bisa terus jaga kestabilannya biar terus positif gitu ya, kita juga akan jadi oke di karirnya. Oke, kita akan buka yang pesan dari semestanya. Oh, ada express your individuality. Oh, kamu harus lebih ini ya, ternyata salah satu tipsnya adalah kamu harus berani mengekspresikan diri kamu seperti apa, individuality, ide kreatif kamu seperti apa, kamu punya set plan bisnis seperti apa, harus punya confident dan kamu keluarkan. Jadi jangan nggak enakan atau gimana, ternyata kamu punya banyak bakat terpendam, terutama di segi karir. Apapun karir yang sedang kamu lakukan, apapun bisnis yang sedang kamu lakukan, sebenarnya ide-ide kamu itu bagus. Cuma karena kamu tertahan, kamu tidak berani mengekspresikan diri kamu, jadinya banyak ketahan. Coba kalau berani dikeluarkan, itu kamu akan bisa melihat gimana respon semesta bahkan lingkungan tentang itu semua. Dan di sini ada new career. Jadi ada karir yang baru untuk kamu. Bukan berarti selalu kamu meninggalkan pekerjaan kamu sekarang, tapi bisa jadi kamu menciptakan pekerjaan baru, yaitu misalkan kamu kerja di satu tempat, tapi kamu punya ide untuk buka bisnis. Jadi kamu pokoknya akan ada upgrade di sisi karir. 1 bulan ke depan itu kayak mulai punya inspirasi untuk entah punya bisnis baru, entah juga kamu akhirnya berpikir untuk udah aku mau pindah ke tempat yang lebih ngebuat aku ngerasa lebih cocok gitu, karena kamu lagi ngejar ini ya, the sun. Kamu lagi ngejar opportunities yang jauh lebih bagus di bulan ini. Seperti itu ya. Oke, ini untuk yang pile nomor 2. Bagus ya, pile nomor 2 tuh kayaknya jalannya tuh sebenarnya lancar-lancar aja, tinggal gimana kalian mengontrol pikiran kalian, karena kalian seorang manifestor yang baik. Hanya kalian nggak tahu kalau kalian itu manifestor yang baik dan masih terlalu malu-malu untuk mengekspresikan individuality kalian. Oke, untuk yang milih pile nomor 2, kita pakai love warna merah. Oke, thank you. Sekarang kita pindah ke pile nomor 3. Halo Sobat PR yang udah milih pile nomor 3. Yuk, kita baca yuk gimana energi karir kalian untuk 1 bulan ke depan. Oke? Tiriskan. Tiriskan.
tiriskan. Oke, kita buka dulu. Langsung ya, The Devil. Lalu ada King of Cups and the World. Oh, rada ini ya, energinya frekuensinya agak zzz gitu ya. Oke, untuk yang pilih pile nomor 3, nggak nyaman ya sama karirnya, atau ngerasa ini karir atau pekerjaan atau bisnis yang kalian jalanin ini kok begini-begini aja, atau malah ngegerus kalian pelan-pelan. Jadi kayak kalian tuh nggak cocok ada di sini. Kalian tuh ngerasa banyak hal yang ngebuat kalian itu jadi memunculkan shadow kalian. Kalau yang nggak tahu shadow tuh kayak overthinking tuh ya, pikiran, paranoid segala macam tuh kayaknya setiap ada di tempat kerja atau di bisnis itu tuh kalian ngerasa seperti itu. Jadi kayak malah ngebuat kalian itu banyak embatin gitu ya, embatin gitu pokoknya. Nah itu kenapa? Karena ternyata kalian ada di posisi The Devil. The Devil itu adalah ikatan karmic cycle ke arah negatif ya, atau kalian sedang melakukan pembayaran karma buruk melalui karir kalian. Kalian masih terikat dalam hal itu. Tapi bukan berarti tidak putus. Justru kalau misalkan kalian semakin kesini ngerasa ini kayaknya memang udah saatnya saya untuk bergerak deh. Nah itu biasanya memang sudah mau terputus karmic cycle-nya gitu ya. Jadi jangan khawatir juga, karena itu tinggal dijalanin aja, karena ada masa berlakunya, ada jangka waktunya kalian akhirnya terlepas dari karmic cycle ini selama kalian tidak melawan. Kalau kalian ngelawan itu tambah capek, jadinya ya udah terimain aja. Kita sedang membayar karmik gitu ya, lagi membayar karma buruk melalui pekerjaan. Gimana caranya kita nge-up pikiran kita? Gitu, karena ini nggak bisa dihindarin, mau kerja di mana aja juga masih akan tetap ke situ gitu, akan tetap ngerasa nggak nyaman. Oke, di sini selanjutnya ada King of Cups. Ternyata setelah kalian nanti lepas di bulan ini pun kalian akan lepas dari karmic cycle itu karena kalian dapat King of Cups. Artinya pemenuhan secara emosional. Justru apa yang sudah terjadi, semua ketidaknyamanan, semua hal-hal yang tidak baik yang kalian rasakan di sebelumnya, itu yang ngebuat kalian jauh lebih bijaksana, jauh lebih wise, jauh lebih open-minded lagi. Terus kalian jadi lebih balance aja gitu dalam hal karir. Jadinya nggak mau terlalu buru-buru, nggak mau juga terlalu ngejudge gitu. Ini udah pasti nggak berhasil, ini udah pasti nggak baik gitu. Tapi kalian akan lebih menemukan banyak nilai-nilai atau value gitu ya dari makna sebuah karir untuk kalian. Jadi King of Cups itu akan jauh lebih membesarkan hati kalian lagi. Jadi lebih penyabar, terus juga jauh lebih tidak mudah ngejudge orang, tidak mudah ngejudge diri sendiri gitu. Jadi itu akan jauh lebih baik untuk di karir gitu. Ada juga The World. Setelah kalian menjalani lika-liku ya, semuanya naik turun kayak jet coaster karir kalian gitu ya. Semuanya menguras perasaan. Setelah kalian bisa berdamai dengan itu semua, kalian baru bisa melihat dunia dengan lebih baik gitu. Kalian bisa tahu, oh ternyata apa yang saya lalui di kemarin-kemarin tentang pekerjaan, tentang karir atau segala sesuatu, itu yang bisa membuka mata kalian secara mata fisik dan mata batin kalian. Bagaimana sih dunia bekerja untuk kalian? Bagaimana sih semesta membawa kalian menjadi orang yang saat ini? Menjadi sosok yang lebih baik seperti saat ini. Seperti itu. Jadi udah seperti ngerasa kalian tuh udah bisa ngebalance dunia loh gitu. Oh ternyata emosi dunia tuh kayak gini ya gitu. Kalian jauh lebih wise, kalian jauh lebih happy ada di dunia. Jadi dari karir itu sendiri yang akan banyak mengubah sudut pandang kalian tentang dunia. Seperti itu ya. Sekarang kita buka yang oracles karirnya. Oke, ada words of abundance. Terus ada face your financial fears. Nah, sekarang yang paling penting adalah kalian itu harus bisa selalu memberikan semangat untuk diri kalian dengan kata-kata yang baik. Dan apapun yang kalian hadapi ya, walaupun itu sangat-sangat buruk, jangan pernah banyak mengeluarkan kata-kata yang terlalu toksik ya untuk diri kalian, terutama untuk dalam sisi karir. Jadi semuanya ubah ke positivity gitu, semuanya diubah ke hal-hal yang baik
untuk karir kalian terutama gitu. Jadinya itu yang akan bisa merubah energi kalian yang tadinya negatif gitu ya, karena kalian masih dalam karmic cycle. Setidaknya kalian itu tidak ke drag down terus sampai ke bawah gitu ya, sampai akhirnya kalian masuk ke darkness of the soul hanya karena karir. Karena dari karir aja itu bisa nembak segalanya ya gitu. Terus ada face your financial fears. Jadinya ya hadapin aja gitu, semua orang juga pada takut kok sama ekonomi gitu ya. Takut jatuhnya ekonomi dan segala macam, itu semua jadi ketakutan setiap orang gitu, dan itu harus dihadapin bukannya dihindarin. Karena itu ini di sini masih berat di sini, jadinya ngerasa bahwa itu menjadi ketakutan yang sangat besar. Nah, caranya dihadapi bukan dihindarin gitu. Nah, di karir ini sebenarnya kalian tuh bisa ngedapetin banyak hal yang bisa menyeimbangi atau bisa membuat fear ini tuh berkurang, karena tidak mungkin bisa hilang. Kita harus selalu punya awareness atau harus punya fears, tapi selama itu semuanya dalam takaran yang tepat. Jangan terlalu berlebihan jadinya paranoid akhirnya nggak ngelakuin apa-apa, tapi fearsnya harus dalam keadaan yang cukup lah ya gitu. Jangan terlalu tinggi fearsnya. Kalau fearsnya terlalu tinggi, kalian malah jadi nggak berani kemana-mana gitu. Jadinya ini semuanya itu balik lagi ke dalam diri kalian. Harus bisa nge-up positif mind-nya kalian, karena kalian menyadari bahwa ini masih dalam karmic cycle. Hanya di situ kalian akan jauh lebih baik memandang dunia. Oke, kita akan langsung ke Oracle Semesta. Pesan semesta apa? Oh, ada new home. Ada X for what you want. Nah, new home. Kalau memang ngerasa di karir ini sebulan ke depan nih kalian ngerasa memang ini kok semakin ngeganggu ya, semakin terlalu ngebuat nggak sehat ke mental kalian, ke fisik kalian, ke semuanya gitu ya. Kalian mungkin harus mencari new home, mencari tempat baru yang bisa menyamankan kalian. Setelah karmic cycle ini terputus, kita langsung buat lagi yang baru sesuai dengan apa yang membuat kita nyaman. Karena memang kadang seperti itu. Atau seperti yang tadi di pile 2 yang aku jelaskan, bahwa kadang new home itu artinya kita punya pola pikir baru, kita punya mindset baru, itu yang akan ngebuat kita ngerasa kita ada di dunia yang baru, ada di tempat yang baru gitu. Padahal hanya mindset kita aja yang diubah. Jadi new home. 1 bulan ke depan kalian harus mulai berpikir apakah mindset yang mau diubah, apa betul-betul zonanya aja kita ubah gitu ya. X for what you want. Jadi jangan malu-malu meminta apa yang kalian inginkan sama semesta. Kalian afirmasikan, kalian manifestasikan, kalian sugestikan. Walaupun kalian ngerasa, oh kayaknya nggak pantas nih, soalnya di kerjaan juga aku nggak pernah diakuin, di bisnis juga aku gagal terus gitu. Jadinya kayak udah malu, sampai lupa meminta sama semesta. Bahwa kalian harus ingat apapun yang kalian minta selama itu positif dan kalian keluarkan dengan sangat-sangat tulus dari dalam hati, kekuatannya itu akan terdengar oleh semesta dan semesta akan merespon kita. Sampai akhirnya semesta akan membantu kita untuk ada di track yang seperti kita inginkan, apa yang kita sugestikan dan kita manifestasikan. Jadi jangan menyerah untuk yang milih pile nomor 3, karena semuanya ini adalah perjalanan. Jadi tidak akan membuat kalian juga jadi jatuh. Kalian harusnya bisa menjadi jauh lebih baik, karena semuanya ini tentang pembelajaran. Oke, seperti itu untuk yang pada milih pile nomor 3. Jadi untuk yang milih pile nomor 3 jangan lupa untuk kasih love warna biru. Oke, thank you. Sampai ketemu ditunjuk kartu berikutnya. Bye-bye.